Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang telur supaya tidak mudah gosong, supaya nanti pembeli itu tidak kapok ya teman-teman. Ini salah satu ide joran Dapur Bunda Siska yang sangat laris manis, apalagi di bulan Ramadan ini banyak pesanan ya teman-teman. Dan kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat kacangnya, yuk silahkan simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Pertama-tama kita siapkan 1 kilo kacang tanah. Usahakan kacang itu yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang itu yang bagus mulus ya teman-teman. Kemudian ini saya siapkan tepung terigu. Saya siapkan ini sekitaran 500 sampai 600 gram ya teman-teman. Biasanya untuk 1 kilo kacang tanah itu. Lalu ini gula pasirnya 260 gram sudah saya blender. Lalu kita masukkan 1 bungkus atau 1 wadah vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu wangi ya teman-teman. Lalu kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur merata. Ini salah satu ide joran Dapur Bunda Siska ya teman-teman yang sangat laris manis. Kemudian saya masukkan margarin ini 2 sendok teh. Saya tidak mencairkan, tapi kalau teman-teman mau mencairkan dulu silahkan. Kemudian kita masukkan 2 butir telur ayam yang besar. Nah, kalau telurnya kecil kita harus menggunakan 3 ya teman-teman. Soalnya kalau nanti telurnya kurang itu nggak bagus buat kulit kacangnya ya teman-teman. Lalu kita aduk dulu menggunakan sendok sampai semua tercampur merata. Setelah itu nanti kita gunakan whisker ya. Soalnya kalau langsung menggunakan whisker itu kadang susah teman-teman. Nah, ini sudah saya ganti menggunakan whisker. Kemudian kita kocok sampai benar-benar tercampur merata dan margarin itu tidak bergerindil. Karena kalau margarin itu belum tercampur merata masih bergerindil bisa mengakibatkan kacang itu rontok kulitnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan sendok seperti ini ya supaya nanti mudah untuk mengambilnya. Kemudian ini di wadah ada kacang setengah kilo. Saya masukkan 1 centong adonan telur, usahakan diaduk dulu ya. Kita aduk sampai semua tercampur merata supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu bisa lengket ya. Ini nanti saya lakukan adonan basah 3 kali dan adonan keringnya juga 3 kali teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian kita masukkan tempe atau tampah yang sudah ada tepung terigunya, lalu kita enteri. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa enteri jangan khawatir, boleh juga diaduk-aduk menggunakan spatula ya, atau lebih mudahnya ditaruh di baskom, diaduk menggunakan centong itu juga bisa. Kemudian kita aduk menggunakan spatula seperti ini teman-teman. Kita cek ada yang menempel atau tidak. Seandainya ada yang menempel, kita harus memisah-misahkan ya supaya nanti menghasilkan kacang itu yang bagus. Nah, kita enteri sebentar. Kemudian saya saring menggunakan wakul. Saringnya itu pokoknya nggak harus seperti ini, yang penting ada lubangnya ya teman-teman. Setelah itu kita ayak sampai tepungnya itu semua jatuh ya teman-teman. Setelah kita ayak sampai selesai, kemudian ditaruh di baskom tadi, lalu kita taruh adonan telur lagi ya teman-teman sampai 3 kali ya. Soalnya kalau cuma 1 kali, 2 kali menurut Dapur Bunda Siska itu kulitnya kurang bagus ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai kita aduk lagi sampai semua tercampur merata dan semua itu terlumuri dengan telur ya teman-teman. Basah semua no maksudnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai 3 kali ya. Nah, ini sudah saya ayak semuanya 1 kilo menjadi 1 loyang besar seperti ini teman-teman, dan hasilnya pun juga sangat bagus mulus sekali. Nah, sekarang siap kita menggoreng kacangnya. Nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar kokoh dan renyah tahan lama. Jangan sekali-kali menggunakan api besar, nanti bisa menghasilkan kacangnya kalian itu bisa gosong tapi dalamnya itu masih mentah.
itu bisa kacangnya cepat melempem ya teman-teman. Nah sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini 1 kilo saya goreng 4 kali, boleh juga 3 kali ya teman-teman, tergantung minyak sampan itu seberapa ya. Pokoknya yang penting minyaknya itu lebih banyak dari kacangnya ya teman-teman. Nah ini sudah kecoklatan, kita harus sering mengaduknya supaya tidak mudah gosong. Terkadang kalau mau matang itu ada bunyinya kletuk-kletuk ya teman-teman, terkadang nggak ada bunyinya, jadi nggak pasti ya. Ini dari awal masuk sampai matang itu biasanya membutuhkan waktu kira-kira 15 menit. Nah ini sudah matang, kemudian saya angkat lalu kita tiriskan. Nah waktu kita tiriskan itu agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar minyak itu tidak ada, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang renyah dan kokoh tahan lama. Nah ini nggak ada minyak sama sekali ya teman-teman, kita goreng sampai selesai ya. Nah ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman, tapi ini tadi maaf ya, yang terakhir saya tidak taruh di sini. Waktu itu saya lupa ya teman-teman, soalnya keburu maghrib, jadi yang terakhir tidak saya video ya teman-teman. Nah ini nanti setelah dingin kita packing sesuai pesanan ya teman-teman, tapi harus menunggu dingin banget supaya kacangnya nggak melempem. Nah ini sudah benar-benar dingin teman-teman, kemudian kita boleh packing sesuai pesanan ya. Kadang-kadang ada yang 1000-an, ada yang 2000-an. Nah ini salah satu contoh yang ini satu wadah ini beratnya 340, ini harganya 28.000 teman-teman. Tapi kalau saya titipin di warung-warung terkadang ada yang 25, ada yang 26 ya teman-teman, dia menjualnya 28.000. Nah cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.